Ketua. Ibu. Ketua. Ketua, aku mohon padamu, biarkan aku bertemu Yuan Yuan. Ibu, aku ingin ibu. Apa yang kau teriakkan? Diam. Ibumu tidak ada di sini. Ketua, aku mohon padamu, biarkan aku bertemu Yuan Yuan. Xia adalah putri Yuan Yuan. Dia adalah cucumu sendiri. Hanya dia. Cucu perempuanku. Sekarang ada di dalam perut Yuan Yuan. Di masa depan, dia akan bermargamu. Dia itu apa? Yuan Yuan hamil. Jadi kenapa kalau dia hamil, anak yang dikandung putriku tidak ada hubungannya denganmu? Ibu. Lihat aku cepat. Cepat bawa anak nakal ini dan minyak dari hadapanku. Yuan Yuan sudah punya rumah baru. Apa yang kau lakukan di sini mengganggunya? Enyahlah dan menjauhlah dariku. Ibu, aku ingin ibu. Ayah, apakah ibu benar-benar tidak menginginkan kita lagi? Apakah ibu benar-benar punya bayi baru? Mengapa memaksa Yuan Yuan untuk menikahi orang lain? Mengapa? Siapa yang dinikahi putriku adalah keputusanku. Menikah dengan siapapun, tetapi tidak akan menikah denganmu, sopir miskin tak berguna. Ayah, Mengapa aku merasa sangat tidak nyaman? The film was Putriku. translated and Ayah, narrated by M bangun. Media. bangun. Bangun. Ibu, tolong jangan tinggalkan aku. Ayah sedang sekarat. Ibu, Berhenti. Yuan Yuan akan keluar. Singkirkan dia dari hadapanku. ibu, Ketua, pria itu sekarat. Bagaimana dengan gadis kecil ini? Kirim dia ke panti asuhan. Jangan biarkan dia muncul di depan Yuan Yuan lagi. Baiklah. kakek. Aku ingin ibu. Kakek. Aku ingin ibu. Pergi dari sini. Bajingan ini tidak punya ibu lagi. Ingat, ibumu juga tidak akan menginginkanmu. Aku akan menjemput Yuan Yuan. Kirim dia ke panti asuhan. Baiklah. Aku tidak percaya. Ibu, apakah kau benar-benar tidak menginginkanku lagi? Hilang pada pukul 10:20 pagi. Penyebab kematian. Infak miokard akut. Ayah, bangun. Bangun. Jangan mati. Ayah. Ayah. Sangat menyedihkan. Ayahnya meninggal ketika dia masih sangat muda, dan ibunya menikah lagi. Ibuku tidak akan meninggalkanku. Ibuku tidak akan meninggalkanku. Ibu, kau harus datang dan menemukanku. Tiga 13 tahun kemudian, Lucia, putri Tan Yuan. Ayah, ibu sepertinya benar-benar melupakanku. Sudah 13 tahun. Dia belum datang menjemputku. Xia, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu harus pergi dari sini dan pergi bekerja. Apa yang akan kamu lakukan? Aku berencana pergi ke keluarga Tang. Ayah, keluarga Tang berutang padaku. Aku pasti akan mendapatkannya kembali dengan bunga.
Keluarga Tang. Aku di sini. Anda pasti pengasuh baru. Ikut saya. Bunga ini. Ini bunga kesukaan nyonya kami. Ibu lihat. Bunga yang kutanam sedang mekar. Aku menanamnya sendiri. Bunga jenis apa ini? Indah sekali. The film was Ini adalah translated Annabelle. and Setangkai bunga narrated untuk by ibu. M Media. Terima kasih, Xia. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah ibu terima. Apakah dia masih mengingatku? Ibu, Tangsinya, putri bungsu Tang Yuan. bunga anyelir kesukaanmu sedang mekar. Ibu. Selamat hari Ibu. Tang Mingxuan, anak angkat keluarga Tang. Terima kasih. Ibu memiliki kalian semua. Itulah kebahagiaan terbesar. Xia juga memberiku bunga seperti ini. Jika dia masih di sini, usianya akan hampir sama dengan Ming Xuan. Ibu. Siapa dia? Nyonya, ini pengasuh baru. Tanggung jawab makan dan hidup nonasinya. Pengasuh. Mengapa dia tidak masuk melalui pintu belakang? Masuk melalui pintu depan, sungguh tidak masuk akal. Saya akan membawanya turun sekarang. Tunggu. Pernahkah kita bertemu di suatu tempat sebelumnya? Ming Xuan, kau adalah tuan muda keluarga Tang. Bagaimana kau bisa mengenal orang seperti ini? Aneh. Aku punya perasaan yang sangat familiar. Aku tidak mau pengasuh. Aku hanya mau kakak Mingxuan. Keluarkan dia dari sini. Sinya, kau sudah mengusir 4 pengasuh bulan ini. Jika kau mengusir yang ini juga, ibu akan mengirimmu ke luar negeri. Aku tidak mau pergi ke luar negeri. Aku juga tidak mau pengasuh. Aku tidak mau apapun. Sinya, kau sedang tidak sehat, jangan berlari. Kita saling mengenal, bukan? Tuan muda, bukan apa-apa. Saya permisi dulu. Tunggu sebentar. Gelang ini. Kamu adalah Xia. Lucia. Itu kamu. Aku Mingxuan. Aku Mingxuan. Apa kau tidak ingat aku? Apa kau ingat sekarang? Apa yang sedang kau lakukan? Ibu, dia adalah... Aku tidak peduli siapa kau. Tolong sadari statusmu sendiri. Jangan berpikir kau punya kesempatan untuk mendekati orang kaya dan mengambil jalan pintas. Aku sudah terlalu sering melihat orang sepertimu. Apa statusku? Aku tahu betul. Itu yang terbaik. Jika tidak, pergi dari sini. Ibu, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Dia adalah teman dari panti asuhanku. Panti asuhan? Ya, Kenapa? Kenapa ibu mengadopsi dia? Jangan menangis. masa kecil Tang Mingxuan. Xia. Ini adalah gelang yang selalu ibu pakai. Saat ibu pergi, biarkan itu bersamamu. Ibumu akan datang untuk segera menjemputmu. Tidak, dia tidak akan melakukannya. Dia tidak akan pernah datang lagi. Xia, datanglah ke keluarga Tan untuk mencariku saat kamu dewasa nanti. Apakah seorang yatim piatu? Karena Ming Xuan mengenalnya. Biarkan dia tinggal. Tapi apa yang kukatakan barusan? Sebaiknya kau mengingatnya.
Meng Xuan. Meskipun The kalian film was saling mengenal, translated sebaiknya and jangan terlalu narrated dekat. by M Media. Identitas kalian berbeda sekarang. Kau adalah tuan muda keluarga Tang. Sebaiknya jangan terlalu banyak berhubungan dengan orang yang tidak jelas asal-usulnya seperti ini. Ibu. Dia benar-benar seorang gadis yang sangat baik. Latar belakangnya juga sangat menyedihkan. Ibunya. Ketika dia berumur 5 tahun. Baiklah. Latar belakangnya tidak menarik bagiku. Selama dia berkelakuan baik dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pengasuh, aku tidak akan mempersulitnya. Aku pasti akan membuatmu menyesal, meninggalkanku. Kalian semua pergi. Aku ingin kakak Ming Xuan bersamaku. Ming Xuan masuk sekolah lebih awal. Pergi sana. Aku tidak mau ibu, seorang wanita tanpa orang tua, untuk menjagaku. Aku hanya mau kakakku. Kamu punya orang tua. Apakah hebat punya uang? Selain menghabiskan uang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Saat keluargamu kehabisan uang, kamu akan lebih buruk dari seorang anak yang tumbuh dewasa di panti asuhanku. Ibu bicara omong kosong. Keluargaku punya banyak uang. Kita tidak bisa menghabiskannya semua. Ya, kita tidak bisa menghabiskannya semua. Tapi hidup ini panjang. Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana jika suatu hari sesuatu terjadi pada keluargamu? Tutup mulutmu. Kau hanyalah pengasusinya. Lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Kapan uang keluarga kita akan habis? Bukan giliranmu untuk mengkhawatirkannya. Biar ku beritahu. Sinya adalah putri Tang Yuanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengancamnya. Ya. Apakah dia putri tunggalmu? Ibu pasti akan datang menjemputku. Kantor direktur rumah sakit. Pasti. Nyonya Tang, jadi Anda ingin mengadopsi seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan? Aku hanya memiliki satu putri ini. Aku ingin mencarikannya seorang saudara laki-laki. Di masa depan, dia bisa melindunginya. Ibu punya anak baru. Apa ibu tidak menginginkan Xia lagi? Tentang masalah hari ini. Demi Ming Xuan. Jika ada lain waktu, aku tidak akan begitu sopan padamu. Ibu membuatku takut. Aku tidak bisa mengusirmu. Aku akan mencari cara agar ibu mengusirmu. Ini, Sinya diam-diam, masukkan ini ke dalam pakaianku. Kacang. Sinya alergi kacang. Memakannya akan menyebabkan ruam parah. Itu juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Dia juga alergi kacang. Sama sepertiku. Lalu, mengapa dia menaruh kacang diam-diam di pakaianku? Dia pasti ingin ibu berpikir, kau memberinya kacang untuk dimakan, dan mengusirmu. Gadis kecil ini terlalu nakal. Di mana dia? Aku dari tadi, belum melihatnya. Oh tidak, dia pasti bersembunyi di suatu tempat, diam-diam makan kacang. Xia, mari kita berpencar dan mencari. Kita harus menemukannya. Kita tidak bisa membiarkannya memakannya. Bunga-bunga itu sudah dirawat dengan The baik film was akhir-akhir ini. translated Ya, and Nyonya. narrated Ini semua by berkat M pengasuh Media. baru. Merawat mereka. Dia? Siapa namanya? Nama keluarganya adalah Lu. Siapa namanya? Namanya adalah Nyonya, Nona Sinya terjatuh ke air. Apa?
5 menit yang lalu. Tang Zinya. Tang Zinya. Keluar. Hei. Tidakkah kamu ingin balas dendam? Kesempatan yang bagus. Makan satu saja. Seharusnya tidak masalah, kan? Zinya jangan memakannya. Lucia, dia orang yang ingin menyakitimu. Jangan selamatkan dia. Biarkan mereka selama sisa hidup mereka, hidup dalam kesakitan dan penyesalan. Kami benar-benar berutang pada keluarga Tang Anda. Zinya. Zinya, ada apa? Zinya. Zinya. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Lucia. Kamu benar-benar tidak berguna. Zinya. Zinya, buka matamu. Lihat ibu. Zinya, bagaimana kau bisa jatuh ke air? Dia. Ini kau lagi. Apakah kau sengaja membuat masalah dengan putriku? Dia jatuh ke air. Aku menyelamatkannya. Tanpa alasan sama sekali. Bagaimana bisa dia jatuh ke air? Pengasuh macam apa kau ini? Lalu pergi tanyakan padanya. Nyonya, Luna mengalami reaksi alergi. Zinya, bagaimana kau bisa alergi? Apakah kau makan kacang? Itu dia. Dia yang memberikannya padaku. Aku memakannya dan merasa tidak enak badan. Lalu aku jatuh. Bukan aku. Mengapa kamu? Aku tahu itu kau. Kau punya niat buruk terhadap Zinya. Tidak. Itu dia. Dia berbohong. Dia menjebakku. Geledah dia. Dia pasti punya kacang padanya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Bukan aku. Aku benar-benar tidak. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Bukan aku. Sungguh bukan aku. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Kau masih bilang itu bukan kau? Bukan itu. Aku bisa menjelaskan. Ada saksi dan bukti, apalagi yang bisa dijelaskan. Aku ingat dia alergi terhadap kacang. Bagaimana dia bisa membawa kacang bersamanya sepanjang waktu? Mungkinkah itu benar-benar untuk nona muda? Kamu juga alergi terhadap kacang? Ya. Ini turun-temurun. Ibuku dia. Juga alergi kacang. Tahan dia. Suruh dia makan sekantong kacang ini. Tahan dia. The film Mengapa? was translated and Lepaskan aku. narrated by M Media. Aku ingin kau merasakannya. Sakitnya putriku. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menyakiti putriku. Semuanya berhenti. Sia, apa kau baik-baik saja? Cepat, cepat keluarkan. Jangan menelannya. Apa yang sedang terjadi? Kekacauan macam apa ini? Apa yang terjadi dengan Yuan? Aku salah lihat.
Pengasuh ini memberi Sinya kacang, menyebabkan dia jatuh ke air. Gadis ini. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ibu ini tidak seperti itu. Itu Sinya. Dia diam-diam memasukkan kacang ke dalam saku untuk menjebaknya. Aku tidak. Kamu baru remaja, dan kamu sudah berbohong. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada anak-anak yang berbohong? Kau ini apa? Beraninya kau mengancam putriku? Ibu tenanglah. Putrimu seenaknya memfitnah orang lain, tetap tidak mau mengakuinya, bahkan tidak bisa dididik. Bukan giliranmu untuk mendidiknya, bahkan jika dia membutuhkannya. Kau diasuh oleh seseorang. Hal yang sangat indah tanpa pendidikan seorang ibu, itu karena kau terlalu jahat. Itu sebabnya orang tuamu membuangmu ke panti asuhan. Ibu, kau terlalu kasar. Di mana kau menemukan pengasuh ini? Ternyata dia seorang yatim piatu. Tidak mengerti kata krama sama sekali. Yuan, dandan saja dia keluar. Aku bukan anak yatim piatu. Kalian semua ingat ini. Aku punya nama. Namaku Lucia. Apa? Apa katamu namamu tadi? Namaku adalah Lucia. Bagaimana bisa kau bernama Lucia? Dia benar-benar anak itu? Ibu, apa salahnya dipanggil Lucia? Siapa nama ayahmu? Ayahku dia. Nona Zinya, ada apa? Nyonya, Sinya. Sinya bangun. Ada apa Sinya? Sina? Sinya ada apa? Yuan, cepat bawa Sina ke rumah sakit. Tapi dia. Yuan, anak itu sudah meninggal. Dia hanya memiliki nama yang sama. Saat ini, Sina adalah yang paling penting. Yuan, jangan demi seseorang yang tidak berhubungan menunda perawatan Sina. Nyonya, The film was kondisi Nona semakin translated parah. and narrated by M Media. Sinya. Cepat kirim dia ke rumah sakit. Sinya. Ayo pergi. Cepat. Kita akan pergi ke rumah sakit. Sinya, kita akan pergi ke rumah sakit. Bangun Sinya. Lucia. Apa yang kamu harapkan? Sia, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Aku hanya penasaran. Penasaran tentang apa? Penasaran. Mengapa beberapa orang tidak bisa mendapatkan cinta ibu mereka? Sia, ibumu masih belum ada kabar. Sebenarnya, ada berita. Sia, kamu. Ibuku punya anak lain. Punya keluarga baru. Tidak menginginkanku lagi. Sia. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindas putriku. Nona Lu, Anda sudah bangun. Mengapa aku di rumah sakit? Anda pingsan. Tuan Lu datang yang membawa Anda ke sini. Aku baik-baik saja.
Hanya anemia ringan. Tidak perlu dirawat di rumah sakit. Nona Lu, Anda belum bisa keluar. Ini laporan hasil tes kami. Kami menemukan bahwa Anda memiliki leukemia akut. Apa? Laporan kesehatan. Tidak. Mustahil. Mustahil. Kami menyesal memberitahu Anda, Nona Lu. Anda harus dirawat di rumah sakit sekarang, menerima perawatan. Leukemia. Apakah aku akan mati? Jangan khawatir, Nona Lu. Selama Anda aktif menerima perawatan, masih ada kemungkinan untuk sembuh. Kenapa aku? Dokter, tolong selamatkan aku. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Nona Lu, mengingat kondisi Anda saat ini, hanya transplantasi sumsum tulang yang merupakan pilihan tercepat. Apakah Anda memiliki anggota keluarga dekat yang dapat mendonorkan sumsum tulang kepada Anda? Anggota keluarga dekat. Orang tua, saudara kandung, semua cocok. Perawatan ini diperkirakan secara konservatif menelan biaya 500.000 yuan. Kembalilah dan diskusikanlah dengan keluarga Anda. Saya tidak akan mengganggu istirahat Anda lebih lama lagi. Saya pergi dulu. Transplantasi sumsum tulang. 500.000 yuan. Ibu dia. The film was translated and Tahu aku narrated sakit. by M Media. Apakah dia akan datang membantuku? Keesokan harinya. Apa yang kau lakukan di sini, di kediaman Tan? Lucia, kau mengenaliku. Tentu saja. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Kau benar-benar putri Lu Minzi, putri dari pria itu. Ini bukan tempat untukmu. Pergi sejauh mungkin yang kau bisa. Pergilah. Lepaskan aku, lepaskan aku. Usir dia. Aku tidak pergi. Aku ingin melihat ibuku. Aku ingin melihat ibuku. Ibumu tidak ada di sini. Kau tumbuh besar di panti asuhan. Dasar anak haram. Jangan pernah berpikir untuk memiliki hubungan sedikit pun dengan keluarga Tan kami. Lepaskan. Aku sekarang. Aku mohon padamu. Biarkan aku melihat ibuku untuk terakhir kalinya. Kakek. Aku benar-benar akan mati. Hanya ibu yang bisa menyelamatkanku. Tolong biarkan aku melihat ibu sekali lagi. Pantas saja kau begitu ingin bertemu ibumu. Jadi ini semua tentang Guan. Dan dari mana kau mendapatkan catatan medis palsu ini? Sama seperti ayahmu yang miskin dan berumur pendek. Kalian berdua tidak tahu malu. Aku takkan biarkan kau hina ayahku. Ayahku diprovokasi olehmu. Itu sebabnya dia terkena serangan jantung dan meninggal. Kau membunuhnya. Ayahmu. Meng Xuan, apa kau mendengar suara? Apa kakek tidak kembali? Aku baru saja melihat mobilnya. Kenapa dia tidak ada di sini? Aku akan pergi memeriksa. Sinya sedang istirahat di atas. Pergi periksa dia. Ayahmu. Ayahmu pantas mendapatkannya. Jika bukan karena dia merayu putriku untuk kawin lari dengannya, bagaimana mungkin keluarga Tan kami? Perusahaan kecil itu layak menikah dengan keluargamu. Biar ku beritahu. Biar ku katakan padamu. Cucuku hanya satu orang. Namanya Tang Sinya. Dan kau, bajingan.
Jangan pernah berpikir tentang keluarga Tang kami memiliki hubungan sedikit pun. Tapi aku juga putri ibu. Kau terlihat sangat miskin. Ayah, apakah kau sudah kembali? Ibu, Cepat usir dia untukku. ayah, apa yang sedang kau lakukan? Kau memanggilku apa barusan? Ibu, aku Xia. Aku putrimu. Ibu, Diam. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki nama yang sama dengan cucuku, kau bisa datang ke keluarga Tang kami untuk menipu uang. menipu uang. Yuan. Dia tidak tahu kapan. Dia mengetahui tentang anakmu sebelumnya, yang juga bernama Lucia. Jadi, dia berlari untuk menyamar sebagai putrimu. Dasar kau pembohong kecil. Kau pasti tergila-gila pada uang. Aku bukan pembohong. Aku benar-benar Lucia. Ibu, aku putrimu, ibu. Xia, Yuan. Anak sebelumnya sudah meninggal. Dia hanyalah seorang pembohong. Jika dia benar-benar putri kandungmu, bagaimana mungkin dia mencelakai The film singa was dan membuatnya translated jatuh ke air? and Dan bagaimana narrated by mungkin M. dia Media. memberikan kacang singa yang membuat dia alergi? Bangun, jangan sakiti singa lagi. kau mengidap leukemia. Apakah itu sebabnya kau menyamar menjadi putriku? Apa? Kau mengidap leukemia dan membutuhkan banyak uang. Kau tahu bahwa kau memiliki nama yang sama dengan putriku. Jadi kau ingin mencari kekayaan, benar? Itu tidak benar. Aku tahu kau orang seperti ini sejak lama. Kau mendekati Ming Xuan. Juga untuk uang kan? Kau sangat jahat. Kau pikir kau bisa menggantikan Sinya dengan menyakitinya? Bermimpi saja. Di mata Tang Yan ini, Sinya adalah dan akan selalu menjadi putriku satu-satunya. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jarinya. Apakah orang sepertiku tidak pantas mendapatkan kebahagiaan? Orang sepertimu tidak pantas berada di dunia ini. Sekarang Tuhan punya mata dan ingin membawamu pergi. Jika aku mati, aku akan menyeret keluarga Tangmu untuk dikubur bersamaku. Bajingan. Jika aku ibumu, aku juga tidak akan menginginkanmu. Aku Tang Yun bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk putriku. Jika aku mendengar kau lagi mengancam keluargaku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Penasu ini penipu. Sengaja menyakiti orang, kirim dia ke kantor polisi. Tunggu sebentar. Maaf, aku terlambat. Sinya, kenapa kau keluar? Kau baru saja sembuh. Dokter menyuruhmu untuk lebih banyak istirahat. Ibu, kau salah paham pada Xia. Sinya memakan kacang itu. Sendiri ingin kau mengusir Xia. Karena alergi, dia hanya tidak sengaja jatuh ke kolam. Katakan pada ibu sendiri. Maafkan aku, ibu. Aku berbohong padamu. Sinya, kau harus meminta maaf pada kakak lu. Meng Xuan, adikmu baru saja membaik. Kenapa kau begitu galak padanya? Ibu, Xia dianiaya. Dia seharusnya tidak menderita keluhan seperti itu. Ming Xuan, kenapa kau membantu orang luar berbicara? Baiklah. Bahkan jika Sinya alergi, kami salah paham padanya. Kami tidak mengejarnya. Lalu dia lari ke keluarga Tang hari ini untuk mendapatkan simpati dan menipu uang. Mari kita anggap ini impas. Menipu uang. Xia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ibu, ini pasti kesalahpahaman. Meng Xuan, ibu sudah memberitahumu sejak lama. Orang yang tidak diketahui asalnya seperti ini.
harus dihindari. Orang miskin, demi uang, mereka bisa melakukan apa saja. Jika kau tidak percaya, lihat. Tidak perlu. Aku tidak butuh simpati kalian. Aku juga tidak peduli dengan permintaan maafmu. Ini gajinya. Tambahannya adalah untuk kompensasi. Bagaimanapun Sinya tidak menyukaimu. Kau tidak harus datang ke sini di masa depan. Ibu. Aku tidak ingin uangmu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Mengapa? Jangan terlalu serakah. Keluarga Tang bukan tempat untukmu bertindak liar. Keluarkan wanita gila ini dari sini. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Kalian minta maaf padaku. Inilah yang keluarga Tangmu berutang padaku. Minta maaf padaku. Sia, The aku film minta was maaf. translated Aku and minta maaf padamu narrated atas by nama Ed ibu dan Media. kakak. Jangan bersemangat. Kalian berutang padaku. Kalian tidak akan pernah bisa membayarnya seumur hidupmu. Aku dan ayahku. Kakak Lu, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Ibu dan kakek. Ibu bilang, Sinya. Sinya. Sinya, ada apa denganmu? Penyakit jantung Nona sedang kambuh. Cepat panggil ambulans. Hilang pada pukul 10:20 pagi. Meninggal karena infark miokard akut. Penyakit apa yang diderita Sinya? Nona memiliki penyakit jantung bawaan. Berapa umurnya? 13 tahun. Dia. Juga anak ayah. Sinya, jangan membuat ibu takut. Buka matamu, Sinya. Ini laporan penilaiannya. Berdasarkan rambut yang Anda berikan. Konfirmasi DNA. Tang Sinya benar-benar saudara kandungku. Ya. Menurut laporan tes DNA dan riwayat kesehatan ayah Anda, dia memang saudara kandung biologis Anda. Xia membuat permohonan. Permohonan apa yang Xia buat? aku ingin ibu punya adik perempuan. Lalu Xia tidak takut kalau kakaknya akan merebut cinta ibu untukmu. Tidak mungkin. Sia dan ibu akan menyayangi adik bersama-sama. Ibu juga akan bersama kakakku. Cintai Xia bersama. Mari kita tiup lilinnya. Luar biasa. Kakakku. Dia benar-benar saudara perempuanku. Sayang sekali. Kasihan tentang apa? Kondisi fisik Tang Zinya saat ini tidak cocok untuk Anda melakukan transplantasi sumsum tulang. Ibumu, dia. Aku seorang yatim piatu. Aku tidak punya ibu. Dokter. Jika tidak ada sumsum tulang, berapa lama aku bisa hidup? Jika Anda tidak mendapatkan perawatan, paling lama setengah tahun. Setengah tahun. Nona Lu, jangan berkecil hati. Sebenarnya ada kemungkinan untuk sembuh. Sia. Apa kau benar-benar sakit? Leukemia. Tidak apa-apa. Masih tidak bisa mati. Dokter, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya? Dalam situasi ini, kecuali ibu kandungnya ditemukan. Ibunya. Sia, aku akan pergi ke panti asuhan sekarang untuk mencari filmmu dari waktu itu. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan ibumu dan membantumu mendapatkan transplantasi. Ming Zuan, jangan buang energimu. Sama sekali tidak berguna. Dia hanya memiliki tangsinya di hatinya. Dia tidak akan peduli padaku. Kenapa? Tuhan sudah mengambilnya. Putri sulungku.
Sekarang bahkan putri bungsuku tidak akan melepaskan. Yuan, jangan khawatir. Aku lebih baik menjadi orang yang sakit. Kenapa aku tidak bisa mendonorkan jantungku untuk Xinya? Yuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidak ada yang mendonorkan jantung saat masih hidup. Sinyaku yang malang. Berapa lama kita harus menunggu untuk jantung yang cocok? Ibu, Xinya, kamu sudah bangun. Apakah dadamu masih tidak nyaman? Sadar. Bagus sudah sadar. Bagus sudah sadar. ibu, aku bermimpi. Dalam mimpiku, The film seorang was kakak perempuan translated menepuk kepalaku and narrated by M Media. dan berkata bahwa aku adalah hadiah ulang tahunnya. Xinya, Xia ibu tidak bisa melindungimu. Pasti akan melindungi adikmu. Ayah, kamu harus membantu Xinya temukan jantung yang cocok. Baiklah. Nyonya, kabar baik. Jantung yang cocok telah ditemukan untuk Nona. Benarkah? Siapa yang memiliki tingkat kecocokan tinggi? Siapa dia? Dia adalah Lucia, 100% cocok. Dia menderita leukemia. Kau bilang siapa? Cocok 100%. Penyakit Anda berkembang sangat cepat. Anda harus segera memulai perawatan. Pereda nyeri hanya bisa sementara, meringankan rasa sakit Anda. Apa yang akan kau lakukan? Lakukan apa? Aku memperingatkanmu. Jangan muncul lagi, tidak di depan putriku. Dan jangan gunakan penyakit Xinya sebagai lelukan. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tidak mengerti. Buang obatnya. Hentikan. Ini obat penyelamat hidupku. Hentikan. Karena kau tahu kau tidak akan hidup lama. Maka jangan keluar dan membuat orang lain jijik. Aku memperingatkanmu sekali lagi. Jika kau menggunakan penyakit Xinya lagi sebagai lelukan, aku akan membuatmu mati lebih cepat. Mengapa? Mengapa? Xinya juga putri ayah. Mengapa kau hanya mencintainya dan bukan aku? Xinya adalah harta di telapak tangan keluarga kami. Tapi kau hanyalah putri hantu miskin itu. Untuk membujuk putriku, dia kawin lari dengannya dan melahirkan anak haram sepertimu. Kau pikir pantas dibandingkan dengan Xinya? Putriku sekarang adalah nyonya keluargamu. Putri kesayangan keluarga tang kami. Ini semua karenamu. Bahwa noda seperti itu dioleskan pada hidupnya. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu muncul di depannya lagi. Ini seharusnya cukup untuk menutupi biaya pengobatanmu kan? Jaga diri baik-baik. Mengapa? Mengapa? Ayah? Apakah keberadaanku benar-benar hanya noda? Apa kamu baik-baik saja? Apa yang kau lakukan di sini? Xia, aku salah menyalahkanmu sebelumnya. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Kuharap kau bisa memaafkanku.
Kau tahu. Kau tahu bahwa aku juga. Ya. Aku hanya merasa sangat dekat denganmu. Dan kamu memiliki nama yang sama dengan putriku. Jati Bibi. Berpikir bahwa kamu di sini untuk menyelamatkan keluarga kami. Bibi. Ya. Panggil saja aku Bibi. Jangan panggil aku Nyonya lagi. Aku The akan film was memindahkanmu ke bangsal kelas translated atas. and Dan narrated mencari by 2 M perawat untuk Media. menjagamu. Bibi akan memberimu sejumlah besar uang. Baiklah. Kau datang kepadaku. Hanya untuk ini. Shia, aku bertanya pada dokter. Kamu memiliki penyakit darah yang tidak akan memengaruhi organ tubuhmu. Aku sudah melihat hasil pencocokan golongan darahmu. Kecocokanmu dengan Sinya sangat tinggi. Jati, kuharap kamu bisa mendonorkan jantungmu untuk Sinya. Kau ingin mengambil hatiku untuk menyelamatkan Sinya? Apakah kau tahu apa yang kau bicarakan? Ini bukan memintamu untuk mendonorkannya sekarang juga. Tunggu sampai kamu meninggal. Asalkan kamu menandatangani ini, itu berarti setelah kamu meninggal, kamu bersedia memberikan jantungmu kepada Sinya. Baiklah. Apakah kau mengutukku untuk mati? Pergi. Pergi. Shia, aku tahu kamu membenciku. Kamu menyalahkanku. Aku akan berlutut untukmu. Asalkan kamu bersedia memberikan jantungmu kepada Sinya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku bersedia melakukan apa saja. Bangun. Aku tidak membutuhkanmu untuk berlutut. Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun. Shia, aku mohon padamu. Aku hanya punya satu putri. Dia adalah hidupku. Aku mohon padamu. Bagaimana denganku? Masih putri satu-satunya. Bagaimana denganku? Aku juga. Aku akan membesarkanmu. Aku akan membesarkanmu. Asalkan kamu bersedia memberikan jantungmu kepada Sinya. Bukankah kamu tidak punya orang tua? Aku bersedia mengadopsimu. Jadilah putriku. Mulai sekarang kamu akan menjadi putri sulung keluarga Tang. Jadi rumah itu. Aku hanya bisa kembali ketika aku mati. Kau pergi. Aku tidak akan menandatanganinya. Kau ingin Sinya mau hidup. Tapi pernahkah kau memikirkanku? Aku juga ingin hidup. Aku akan memberimu uang untuk perawatan. Aku tidak ingin kamu mendonorkan sekarang. Aku akan memberimu uang untuk perawatan. Aku menginginkanmu setelah kamu meninggal, untuk memberikan jantungmu kepada Sinya. Apa itu tidak boleh? Mati, mati, mati. Kau tidak bisa menunggu untuk aku mati sebanyak itu. Kenapa bahkan jika kamu meninggal, kamu tidak bersedia memberikan hatimu kepada putriku? Kenapa? 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 Ada obat di dalamnya. Berikan aku obatnya. Jika dia tidak bisa disembuhkan, apakah putriku akan selamat? Kau membiarkanku mati? Aku hanya ingin memberi putriku secercah harapan. Kamu tanda tangani perjanjiannya. Kamu akan selamat. Berikan aku obatnya. Kamu tanda tangani perjanjiannya. Kamu bisa hidup. Tanda tangani perjanjiannya. Tanda tangani perjanjiannya. Ibu. Apa yang kamu katakan? Ibu. Shia. Shia. Ini sangat sakit. Aku. Ibu, sakit sekali. Shia tidak sakit. Ibu akan meniupnya untukmu. Maka itu tidak akan sakit. Tidak. Pikirkan tentang Sinya. Dia adalah putriku. Shia sudah pergi.
The film was translated and Aku harus narrated melindungi by Sinya. M Media. Ibu. Aku ingin hidup. Aku ingin. Lucia. Demi putriku. Aku mampu melakukan apa saja. Jika kamu ingin hidup, tanda tangani perjanjiannya. Jika tidak, setelah kamu meninggal, aku akan menempelkan sidik jarimu di atasnya. Perjanjian ini akan tetap berlaku. Kau tahu, ayahku juga dipaksa untuk menandatangani perjanjian. Ayah? Ayah? Xia. Xia. Mencari kau. Mencari kau. Kenapa dadaku sangat sakit? Ini? Yuan, kau tidak apa-apa. Ayah. Ibu. Apakah aku bahkan tidak memiliki hak untuk hidup? Ayah, dia menandatanganinya. Sinya selamat. Kau membuat Lucia menandatangani perjanjian donasi. Aku tidak punya pilihan lain. Aku sangat membutuhkan hati ini. Jangan khawatir. Ayah tidak akan membiarkan Sinya berada dalam masalah. Yuan, ada apa? Yuan. Aku baik-baik saja. Hanya merasa sangat gugup. Baiklah. Jangan khawatir. Pergi periksa Sinya. Bagaimana dengan Lucia? Aku akan mengawasinya. Pergi. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan Yuan tahu bahwa Lucia sebenarnya adalah anaknya. Tang Group akan mendanai Nona Lu untuk perawatan di rumah sakit. Itu bagus. Saya akan segera mengatur operasinya. Tidak perlu operasi. Perusahaan Tang kami hanya menyediakan biaya perawatan konservatif. Tidak. Situasi Nona Lu saat ini, selama dia menerima perawatan aktif, memiliki peluang besar untuk sembuh. Dia sama sekali tidak punya uang. Jika bukan karena pendanaan Proptan, dia hanya bisa menunggu kematian. Dan untuknya, sekarang setidaknya, dia bisa menerima perawatan. Bukankah itu hal yang baik? Seseorang tidak boleh terlalu serakah. Aku sangat kesakitan. Kapan? Kapan jadwal operasinya? Tidak ada operasi. Bagaimana bisa tidak ada operasi? Ketua Tang berkata, untuk mengadopsi perawatan konservatif, hanya gunakan obat untuk meringankan rasa sakit. Pembohong. Kau The film adalah was translated and benar-benar ingin aku narrated mati. by M Media. Tidak. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku ingin hidup. Tentu saja tidak. Tertangkap oleh orang-orang keluarga Tang. Sampah tidak berguna.
Kalian semua adalah sampah tidak berguna, bahkan tidak bisa mengawasi pasir. Dengan kondisi fisiknya saat ini, dia sama sekali tidak bisa lari jauh. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya kabur. Kita harus menangkapnya kembali bagaimanapun caranya. Mari kita berpencar dan mencari sekarang. Cepat. Lucia, kau adalah satu-satunya harapan singa. Sama sekali tidak bisa membiarkanmu lolos dari genggamanku. Berkasnya, Sia. Kau sebenarnya anak dari keluarga Tang. Tapi kenapa kau dikirim ke panti asuhan oleh kakekmu? Aku harus mencari tahu. Tuan muda, sepertinya itu adalah ketua Tang. Dia sepertinya sedang mencari seseorang. Siapa yang kakek cari? Membuat keributan besar seperti itu. Keluar dari mobil. Kau bajingan. Tidak tinggal di rumah sakit untuk perawatan yang benar. Kenapa kau berlarian kemana-mana? Membuatku mencarimu kemana-mana. Pengobatan. Apakah kau benar-benar ingin menyembuhkanku? Apa yang akan terjadi pada Tangzinya jika kau menyembuhkanku? Kau terlalu memikirkannya. Aku tidak pernah berniat untuk membiarkanmu hidup. Mengapa? Mengapa kau tidak membiarkanku pergi? Kenapa? Aku memberimu kesempatan untuk menjauhi keluarga Tang kami. Tapi bagaimana denganmu? Kau menyerahkan dirimu ke depan pintu kami. Maka jangan salahkan aku. Lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Lepaskan. Perjanjian itu, kau menandatanganinya sendiri. Kau tidak bisa lolos bahkan jika kau mati. Apakah ini niat ibuku? Apakah dia begitu ingin aku mati? Jika kau mati sendirian, itu bisa membawa stabilitas bagi keluarga Tang kami. Untukmu, bukankah ini sebuah kehormatan besar? Mengapa? Hanya karena latar belakangmu yang miskin. Di kehidupan ini, jangan pernah berpikir untuk melangkah ke keluarga Tang kami. Kali ini aku akan memberimu kesempatan. Sebelum kau mati, aku bisa membiarkanmu masuk ke keluarga Tang kami, menjadi nona muda selama beberapa hari. Ini adalah keuntungan bagimu. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Bawa dia kembali padaku. Awasi dia dengan ketat. Kali ini kita tidak boleh membiarkannya kabur. Lepaskan aku, lepaskan. Hentikan semuanya. Bing Xuan, apa yang kau lakukan di sini? Kakek. Bagaimana bisa kau memperlakukan Sia seperti ini? Dia adalah putri ibu. Kau tahu segalanya. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kau adalah anak dari keluarga Tang. Bing Xuan, bagaimana kau bisa tahu? Jika aku tidak pergi ke panti asuhan untuk melihat Felicia dari waktu itu. Kakek, kau masih ingin menyembunyikannya dari kami? Sampai kapan? Dia tidak pantas untuk menjadi anak dari keluarga Tang kita. Berikan aku berkas itu. Tidak mungkin. Aku akan membawanya menemui ibu sekarang. Aku ingin ibu tahu. Sia itu anaknya. Omong kosong. Sama sekali tidak boleh membiarkan ibumu tahu. Kenapa? Kenapa? Karena dia adalah anak yang tidak diinginkan dari keluarga Tang kita. Apa yang perlu dikatakan? Aku tidak percaya. The Aku tidak film was percaya ibu translated meninggalkannya. and narrated by Kecuali- M Media. Ibu sendiri yang mengatakannya. Dia mengatakannya sendiri. Apa yang kamu katakan? Dia ingin aku mati lebih cepat. Mati lebih cepat. Dengan begitu, aku bisa mendonorkan jantungku lebih cepat. Kepada Tangzinya. Tidak, tidak. Ibu tidak mungkin menjadi orang seperti itu. Kalian berdua pasti salah paham. Tidak ada kesalahpahaman. Dia memberitahuku sendiri. Dia hanya ingin Tangzinya hidup. Dia hanya menginginkan hatiku. Dia bahkan tidak memberiku harapan untuk hidup. Ibumu seharusnya tidak melahirkanmu sejak awal. Kakek, Ketua, sesuatu yang buruk terjadi.
Nona Zinya tiba-tiba mengalami gagal jantung. Dia sudah dibawa ke ruang operasi. Apa yang kamu katakan? Rumah sakit telah mengeluarkan pemberitahuan kondisi kritis. Cepat. Cepat kembali ke rumah sakit segera. Kau pergi. Jangan khawatir tentang aku. Kamu ikut denganku. Apa kamu benar-benar percaya ibu akan meninggalkanmu? Apa kamu tidak benar-benar ingin tahu kebenarannya? Xia sedang tumbuh. Kamu perlu makan lebih banyak daging. Ibu juga akan makan. Aku tidak makan. Ibu hanya ingin Xia makan dengan baik. Tumbuh tinggi. Xia kita. Lebih penting dari apapun. Pikirkan baik-baik. Perasaannya padamu. Apakah benar-benar tidak ada cinta? Lalu mengapa? Dia belum datang untuk menemukanku sekalipun. Mengapa dia tidak mengakuiku? Mungkin. Dia punya kesulitan sendiri. Jika kamu tidak bertanya dengan jelas, kamu tidak akan pernah tahu. Ya, aku berjanji padamu. Aku akan pergi memintanya untuk mencari tahu. Ayah, Yuan, bagaimana keadaan Sinya? Sinya tiba-tiba jatuh sakit sore ini. Dia dikirim ke ruang operasi dan belum keluar juga. Ayah, aku khawatir tentang dia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia akan baik-baik saja. Aku menyewa ahli jantung terbaik di negara ini, dokter paling berwibawa, untuk melakukan operasi ini untuk Sinya. Dia akan baik-baik saja. Ibu, Meng Xuan, adikmu dia. Keluarga Anda perlu dipersiapkan secara mentang. Kondisi Tang Zinya sangat berbahaya saat ini. Tidak ada dokter. Aku mohon padamu tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu tolong selamatkan putriku. Tenang. ibu, tenanglah sedikit. Tidak peduli biayanya. Aku mohon padamu, kamu harus menyelamatkan putriku. Kamu harus menyelamatkan putriku. Bukankah dia membutuhkan transplantasi jantung? Ambil hatiku, ambil hatiku. Aku bisa memberikan hatiku padanya. Keluarga Anda harus tenang dulu. Tang Zinya saat ini belum keluar dari masa bahaya. Tidak cocok untuk operasi. Bahkan jika ada jantung yang cocok, ini bukan waktu terbaik untuk operasi. Ruang operasi. Mengapa Jetty seperti ini? Mengapa Jetty seperti ini? Lihat sendiri. Ini adalah The akta film kematian was anak itu. translated and narrated by Aku sudah kehilangan Media. satu putri. Ya Tuhan, mengapa kamu harus mengambil putriku yang lain? Kau kehilangan satu putri. Jika aku tidak memiliki Sinya, aku juga tidak ingin hidup. Yuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bangun. Ibu, Xia. Xia. Arwahmu di surga. Harus melindungi adikmu. Aku sudah tidak memilikimu. Aku tidak bisa kehilangan Sinya juga. Jadi, kau pikir aku sudah mati? Apakah dia? Apakah dia di sini untuk menjemput adikmu? Pergi sana. Pergi sana. Pergi sana. ibu. Dia adalah Xia. Aku tahu. Aku tahu. Dia di sini untuk membawa adikmu pergi. Usir dia. Usir dia. Cepat, Yunya kehilangan akal sehatnya. Cepat panggil dokter, cepat. Putriku. Xia. Xia. Putriku.
Aku minta maaf. Ibu yang tidak menjagamu dengan baik. Membiarkanmu meninggalkan dunia ini begitu mudah. Ini semua salah ibu. Ini semua salah ibu. Aku minta maaf. Xia. 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 Kendalikan dirimu. Kau tidak pernah melupakanku. Selama bertahun-tahun ini, apa yang kubawakan padamu? Apakah itu semua rasa sakit dan penyesalan? Hukum aku jika kau harus. Tapi jangan ambil putriku. Ibu, tenanglah. Ibu. Aku belum mati. Aku... Bing Xuan, jaga ibumu baik-baik. Kau, ikut aku. Ayo pergi. Dasar anak nakal, bukankah kau sudah kabur? Apa yang kau lakukan kembali ke sini? Aku bertanya padamu. Mengapa ibuku tidak tahu bahwa aku masih hidup? Apa salahku? Sehingga aku harus disembunyikan darinya. Dikirim ke panti asuhan. Sehingga kita harus dipisahkan. Apakah karena kau seharusnya tidak pernah ada di dunia ini? Jika bukan karenamu saat itu, putriku, bagaimana mungkin dia kawin lari dengan ayahmu? Sekarang setelah kau kabur, kau seharusnya mati jauh di sana. Baiklah, aku akan memberimu sejumlah uang sekarang. Apakah kau menggunakannya untuk perawatan, atau apapun? Singkatnya, jangan pernah muncul di depan ibumu lagi. Mengerti? Uang. Di matamu. Bisakah semuanya diukur dengan uang? Apakah kau benar-benar mencintai ibuku? Atau, apakah kau hanya ingin mengendalikannya? Apa yang kau tahu? Di hati ibumu, kau sudah lama mati. Sekarang, ibumu memiliki keluarga baru. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk menghancurkan kehidupan bahagianya. Seseorang dengan latar belakang sepertimu tidak layak untuk berdiri dengan keluarga Tan. Aku juga putri ibuku. Kau tidak punya hak untuk menghentikan kami bertemu. The film was translated Aku akan memberitahu and ibuku narrated sekarang by juga Media. bahwa aku sama sekali belum mati. Kembali. Kau tidak diizinkan pergi. Aku sangat menyesal. Bahwa dulu, aku seharusnya tidak mengirimmu ke panti asuhan. Aku seharusnya membiarkanmu pergi dengan ayahmu yang berumur pendek. Kalau begitu kau punya nyali untuk membunuhku. Selama aku mati, kau bisa menghentikanku untuk bertemu ibuku. Jika bukan karena fakta bahwa kau menjaga jantung singa tetap hidup, aku sudah menyingkirkanmu sejak lama. Gali keluar. Gali jantungku sekarang juga. Untuk sinyamu yang berharga. Apa yang kau lakukan? Apakah kau gila? Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku, gadis gila. Dulu, ayahku mengalami kecelakaan mobil, mencoba mengejar ibuku. Dan itu semua karena kau. Kau yang menghancurkan keluargaku. Kau membuatku kehilangan ayahku. Kau membuatnya sehingga aku tidak bisa mengenali ibuku. Itu semua karena kau. Keluarga Tang yang berutang padaku. Kaulah yang berutang padaku. Kembalikan ibu dan ayahku. Apakah kau ingin ibumu melihatmu mati lagi? Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu? Singa sedang di ruang operasi sekarang. Tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Kau bisa mati karena penyakit ini kapan saja. Jangan bilang kau ingin ibumu kehilangan dua putri sekaligus. Bisakah dia mengatasi itu? Apakah kau ingin dia setelah menemukan putri sulungnya untuk mengalami kematian putrinya lagi? 13 tahun yang lalu, kau sudah mati. Sekarang kau memberinya harapan lagi, dan kemudian mengecuakannya lagi. 13 tahun yang lalu, aku menggunakan singa. Itu juga bisa membuatnya tetap hidup. Tapi sekarang apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang kau lakukan di sini? Kakek.
Bagaimana bisa kakek memperlakukan Sia seperti ini? Ini terlalu tidak adil. Diam. Di dunia ini, tidak ada yang namanya keadilan atau ketidakadilan. Kau tidak berada di rumah sakit, menjaga ibumu dan adikmu. Tapi kamu kehabisan. Menjadi sangat khawatir tentang orang luar ini. Apa maksudmu? Dia bukan orang luar. Dia adalah saudara kandung Sinya. Adalah putri kandung ibu. Jika putrinya sendiri hanya bisa membawa ibumu rasa sakit dan kemalangan, maka aku lebih suka membiarkan putriku hidup dengan baik. Adapun dia, karena dia tidak akan berumur panjang, jangan membuat masalah lagi. Kakek, Kenapa? Jelas. Aku putri ibu. Jelas aku masih hidup. Sia. Sia. Dokter, bagaimana kondisinya? Situasinya saat ini tidak optimis. Sel-sel kanker menyebar dengan cepat. Dokter, kami sudah menemukan ibunya. Jika kita mengatur pencocokan sekarang, bisakah kita melakukan operasi? Dia sudah melewatkan waktu terbaik untuk operasi. Operasi sekarang. Saya juga tidak bisa menjamin apakah itu bisa disembuhkan sepenuhnya. Hanya bisa bilang, biarkan dia hidup sedikit lebih lama. Sudah. Apakah sudah terlambat? Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu sudah bangun. Baru saja. Jangan hiraukan apa yang dikatakan dokter. Jangan khawatir. Aku akan bicara dengan ibu. Kita bisa mengatur operasi untukmu sekarang juga. Kakakku benar. Apa gunanya mengakuinya? Lagi pula aku akan segera mati. Tidak. Tidak akan. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Zinya dan The film was translated Dan and dia. narrated by M Media. bagaimana keadaan mereka? Sinya telah melewati masa kritis. Hanya saja dia belum bangun. Ibu. Seharusnya bersamanya. Aku ingin melihatnya. Ibu. 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 Hati-hati. Kamu. Berikan. Selalu bawa permen jika gula darahmu rendah. Makanlah satu saat kamu merasa pusing. Ayah Sia sudah kembali. Yuan. Apa kamu baik-baik saja? Gula darahmu rendah. Kamu harus menyimpan permen di dekatmu. Kamu tidak perlu melakukan pekerjaan rumah tangga. Aku akan melakukannya setelah bekerja. Mengapa kamu di sini? Apa? Kemarin kau memaksaku menandatangani perjanjian donasi. Kau ingin mengakuiku sebagai putrimu, dan sekarang kau menarik kembali ucapanmu. Kamu bersedia mendonorkan hatimu untuk Sinya. Bukankah kau sudah membahas rencana perang WAN-ku dengan dokter? Mengapa kau berpura-pura bingung? Aku tidak memberikan perjanjian donasi kepada dokter. Dalam situasi seperti itu, hari itu, perjanjian yang ditandatangani tidak dihitung. Aku hanya terlalu cemas. Penyakit Sinya tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Apa?
Kau tidak menyerahkan perjanjian itu? Jika bukan kau, maka itu pasti dia. Dia tidak memberiku jalan keluar. Ada apa? Apakah kau tahu? Sebenarnya aku adalah anak kandungmu. Tuan muda, Anda gila. Bagaimana Anda bisa mengikuti tes kecocokan? Maaf untuk mengatakannya, Tuan Tan. Sumsum tulang Anda tidak dapat digunakan untuk transplantasi nona Lu. Laporan pengujian. Tuan muda, Anda tidak menjaga tubuh Anda. Bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada ketua dan nyonya nanti? Tes kecocokan apa, Ming Xuan? Kamu cocokkan sumsum untuk siapa? Apakah kamu? Bicara. Ibu. Tolong selamatkan Xia. Kamu benar-benar melakukan pencocokan sumsum tulang untuknya. Bajingan. Ibu. Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar menemukan ide ini dan menargetkan putraku. Bagaimana orang tuamu membesarkanmu? Membesarkanmu menjadi begitu licik. Aku bahkan merasa seperti aku berutang sesuatu padamu dan ingin memberikan kompensasi padamu. Ibu. Biar ku beritahu, jangan pernah berpikir untuk menargetkan siapapun di keluarga Tang kami. Apakah kamu hidup atau mati, tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang kami. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan The film was simpati putraku translated and untuk narrated mendapatkan by M keuntungan Media. apapun. Ibu. Kamu tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Dia adalah... Diam. Aku memang membutuhkan hatinya untuk menyelamatkan Sinya. Tapi aku tidak akan pernah mengorbankan kebahagiaan putraku. Anakku. Bahkan jika itu merenggut nyawaku, aku sendiri yang akan melindunginya. Yuan. Xia sudah bangun. Bangun. Benarkah? Ya. Sekarang kamu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Tang kami.